Kalian pasti pada paham, pada tahulah Mas Pur Menir ini mendirikan sebuah label perekodan rilisan fisik baik CD maupun kaset, banyak kaset pitanya ya. Dapat sebagian teman-teman yang old school, yang zaman lama pasti tahulah beliau ini drummernya sebuah band old school, band lawasnya Surabaya, Brutal Torture teman-teman. Nah. Dakpet sendiri, kalau kita bilang Dakpet ya, Dakpet sendiri sebenarnya dari tahun sekitar 2005. Harganya ada yang sampai jutaan, 800 sampai jutaan ya, kayak gitu. Nah, itu idenya pengen banyak teman-teman yang terutama di Indonesia itu pengen punya koleksi tapi kok harganya segitu. Nah, akhirnya saya punya inisiatif punya inisiatif kontak sama Nuclear Blast. Oh, Nuclear Blast keren sekali. Dari Nuclear Blast. Tapi ya ini cerita sedikit, kebetulan dulu tahun 90-an itu sempat surat menyurat sama Markus, Mr. Markus. Cool sekali teman-teman. Markus Steiger. Zaman surat menyurat manual ya. Manual surat tulis tangan ya. Tulis tangan. Itu. Ada orang Indonesia istilah die hard metal itu nggak pakai kaos bajakan, tapi kaos official. Bisa sekali bermaspur ini untuk apa ya, melisensi ternyata langsung berhubungan dengan record label atau personil bandnya ya Mas ya. Ambil lisensi dari Metal Blade. Oh, Metal Blade. Label Metal besar juga Blade, ya. Terus ada dari Season of Mist, itu ngambil juga keren, Season of Mist Prancis, terus Listenable Prancis, seperti itu saya ngambil juga. Terus ada lagi label Inggris Silver Lining yang rilis album Morbid Angel. Terus ini kayaknya ada vinyl apa nih Mas? Ini Blasperion. Blasperion teman-teman. Wih, Salah satu band klasik. Blasperion. Keren sekali ini. Vinyl loh teman-teman. Mungkin teman-teman banyak yang susah cari ini ya. Susah cari ini. Ini bukan album ya? Ini ya Blasperion ini dia cuma ngeluarin satu album aja. Dulu, ya ini iya. Ini album klasiknya dia. Dulu Usmus. ada ya Indosmart Sakti itu ya. Iya, betul. Sekarang mahal sekali. Tapi ini Mas Pur ini punya. Ini gimana ceritanya Mas? Bisa punya ini Mas? Ini kebetulan saya kenal sama gitarisnya, Mr. Patrick Rosa. Ini kan band Belgia ini. Belgia. Iya. Nah, waktu itu saya sebenarnya cuma minta, ini nih bisa buka di sini. Minta izin untuk rilis kaosnya. Iya. Oh, kaos ya? Kaos. Dia sangat appreciate, sangat seneng. Karena dia masih ada yang mengingat Blasperion kayak gitu kan. Iya, masih ada orang yang masih mengingat Blasperion. Dia sangat antusias. Akhirnya saya dapat izin untuk rilis kaosnya. Iseng saya tanya, kamu masih ada vinyl atau CD ya atau segala macam saya. Oh iya. Dia bilang ada aku masih ada koleksi CD dan vinylnya. Nah, saya terus terang ini dua desain saya rilis Blasperion ini. Ada yang logo merah. Oh ya, ini ada di sini tadi ya. Mana ya? Logo merah. DT. Ini apa ini? Aduh, nggak ke bawah mungkin ya. Ini. Sorry. Ini ya merah. Nah ini logo merah, Blasperion logo merah. Ini pertama kali saya rilis Blasperion logo merah. Wah ini ya. Ini gambar album ya? Nah, setelah saya rilis ini, dia minta minta kaos kan. Saya dikirimin CD. Padahal waktu itu tahu sendiri CD-nya harganya udah di eBay udah gila-gilaan ya? Iya udah jutaan ya? Jutaan kayak gitu. Waktu rilis kedua dia nawarin lagi, kamu kan dulu sudah dapat CD. Kamu tak lihat di Facebookmu koleksi vinyl juga. Kamu mau vinyl Blasperion. Dia fotokan yang rilisan baru sama rilisan lama. Ini koleksi dia sebenarnya. Koleksi sendiri. Koleksi dia sendiri. First press ya? First press, nggak ada second pressnya. Ini dia dapat mungkin contoh produk dari labelnya Osmus. Iya. Dia dapat dari Osmus, langsung dari Osmus.
waktu itu. Jadi Osmus kasih waktu itu mungkin royalti ya. Royalti ini dikasih sama Osmus. Dan akhirnya saya waktu difotokan ada yang rilisan baru, ada yang rilisan Osmus baru. Ya jelas orang beli first press lah. Iya. Keren sekali teman-teman. Saya yang first press aja, dia akhirnya kirim. Ini rare sekali teman-teman, rare. Keren sekali. Mungkin di Indonesia cuma Mas Pur yang punya ini ya, bisa jadi ya. Keren sekali. Wih, sampai segitu apa ya ceritanya sampai ya banyak cerita lah. Jadi apa namanya rilis kayak gini itu banyak faktor, antara lain terutama faktor apa ya, kedekatan, pertemanan gitu. Appreciate yang pertama itu. Mereka rata-rata band-band yang kita rilis itu rata-rata mereka sangat appreciate dengan ternyata masih ada yang perhatian sama band. Walaupun bandnya udah bubar bandnya. Iya, cuman one album. Satu album ini aja. Gitu. Keren sekali, keren. Ini juga rilis kasetnya, Mas? Kalau kaset kebetulan enggak. Kaset karena kaset dan CD itu hanya di Osmus. Osmus. Sekarang masih ya Osmus? Osmus masih ada, Osmus, dan ini dirilis ulang sama ada label Jakarta namanya Zimzum. Rilis kaset dan CD-nya. Nah, waktu itu saya juga pengen rilis sih sebenarnya untuk Blackberry ini kan band legend dan banyak yang cari kan kayak gitu kan. Kasetnya yang rilisan Indosemar aja udah mahal kayak gitu kan. Nah, kebetulan tapi Osmus nggak kasih lisensi. Mungkin dia udah ada deal dengan label yang Zimzum tadi. Tapi ya oke lah. Apa namanya, siapapun yang rilis tetap keren. Tetap support Mas. Iya, tetap keren. Oke. Keren sekali. Selain Dark Path, Brutal Torture, Mas Pur juga produksi sablonase. Kebetulan saya juga punya tempat sablon sendiri namanya Black Beyond Screen Printing Studio. Nah, jadi banyak label, banyak band yang mungkin pengen cetak CD, pengen cetak kaset, kaos ya atau merchandise, itu bisa langsung di sini semua. Satu paket ya? Iya, jadi bener sekali. Kayak one stop shopping. Nah, gitu. Band pasti kan kaset, CD, merchandise. Iya. Pasti seperti itu kan ya kan. Jadi buat teman-teman label atau band. Jadi gimana Mas? Jadi buat teman-teman label atau band yang mau cetak CD, kaset dan merchandise, ini biasanya kan saling keterkaitan nih. Kayak gitu. Satu paket band pasti akan nyetak merchandise juga, pasti nyetak CD atau nyetak kaset. Itu bisa semuanya di sini. Nah, kayak gitu. Jadi nggak perlu cari tempat-tempat lain, maksudnya nyebar kasetnya di mana, jadi kan CD-nya di mana, kaosnya di mana, ya gitu benar. One stop ya, one stop shopping. One stop shopping teman-teman. One stop solution juga. One stop solution. Jadi tinggal jadi teman-teman label atau band tinggal taruh filenya, ya kan, file untuk praktis, audio, file audio, file desain dan lain-lain, itu bisa langsung taruh di Masbur, di Dark Path. Namanya Black Beyond ya. Black Beyond sama Dark Path. Kalau untuk sablonnya Black Beyond Screen Printing Studio. Oke. Terus apa ya? Ini visi-visinya ke depan apa, Mas? Visi misi ke depan sebenarnya masih sama kayak awal berdirinya dulu ya kan. Kayak gitu, pengen support ya, rilis. Istilahnya pengen menjadikan ini ya, Metalheads Indonesia ini punya barang-barang official tapi dengan harga yang terjangkau. Seperti itu. Entah itu CD, kaos, kaset kayak gitu. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi kan. Kalau kayak kenapa saya rilis CD-CD lama tahun 80, tahun 90 ya, era-era golden age-nya death metal seperti itu. Ya karena tadi CD zaman itu sekarang harganya udah melambung tinggi ya, nggak masuk akal katanya. Banyak peminat yang terbantu akhirnya dengan itu tadi, dengan refresh ulang. Baik lokal maupun di luar juga sama. Mereka pengen mau dapetin harganya mahal, ada dengan Dark Path bisa
repress atau re-release tadi dengan mereka harga yang lebih terjangkau iya, pastinya. betul. Jadi Benar. seneng mereka di luar juga, orang-orang luar juga seneng juga. Merasa terbantu juga ya. Benar. Terus saran kritik untuk scan lokal apa Mas? Kalau kritik saya kayaknya nggak ada ya. Oke, ya. Sarannya apa Mas? Kalau saran. Ya, apa? Saran ya. Untuk teman-teman label ya, teman-teman label bagi yang baru atau yang lama ya. Kalau ada bermunculan label baru itu jangan berpikiran atau bermindset ini ada pesaing atau rival baru. Tapi jadikan label yang baru bermunculan tadi sebagai rekan. Rangkul mereka. Jadikan mereka sebagai rekan. Jangan jadi pesaing atau rival. Karena akan banyak manfaat di sana. Karena kita nggak ada gunanya kita monopoli apa? Iya, bersaing kayak gitu, kita bukan balapan gitu. Kita bukan balap liar atau apa-apa. Iya, gitu. benar. Kita saling membutuhkan antara label satu dengan label lain. Ngeband juga kayak gitu. Nggak perlu lah kita mutualisme. Saling menjatuhkan apa segala macam. Yang harusnya kita lakukan adalah support. Nah, itu yang akan membuat scene kita ini lebih kuat. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita punya mindset negatif ya. Iya, wah ini ada pesaing baru, entah itu label atau band, kita harus pengen merasa jadi nomor satu. Di dunia ini nggak ada yang nomor satu. Yang nomor satu ya Allah. Ya. Gitu. Sang Maha Pencipta. Iya, Sang Maha Pencipta. Itu aja Mas Budi. Oke, ya. Keren sekali ini. Terus ada misi merilis band lokal Mas? Apa udah pernah kemarin yang di rilisan fisik kaset apa sih band lokal? Ini kalau band lokal memang ada pandangan beberapa band gitu. Karena memang saya terus terang pengen sesuatu yang beda kayak gitu. Saya orangnya itu kalau udah umum itu kayaknya umum gitu loh. Contoh kayak gini, kasarnya gini. Kita nongkrong di warung kopi yang sepi gitu. Kalau udah rame ya pindah cari warung kopi yang sepi kayak gitu. Nah, kayak gitu. Terserah itu warung kopi mau rame atau saya orangnya kayak gitulah. Istilahnya pengen out of the box. Iya. Istilahnya nggak normatif lah. Iya, pengen sesuatu yang hal yang baru, yang beda. Benar. Nah, kebetulan di Indonesia ini kan belum ada label yang spesifik atau banyak rilisan album ini ya, band death metal model kayak Doom gitu ya, Doom Death benar. Kayak gitu ya. Jarang hampir nggak ada label yang spesifik untuk itu. Padahal bandnya ada itu. Bandnya ada di Jogja. Bandnya saya pernah dapat dengar dari, cuman saya lupa nama bandnya, saya dengar. Saya juga lupa. Ada di Jogja kayak gitu. Cuman itu informasi dari teman, bandnya udah bubar. Gitu. Nah, sempat saya announce di Facebook, saya cari band Doom Death kayak gitu ya. Itu malah yang masuk untuk mengajukan itu submission ya. Istilahnya submission itu malah banyak yang brutal kayak gitu. Padahal di situ sudah jelaskan. Kalau brutal sih mungkin di Indonesia banyak ya. Cuman kalau rilis yang Doom itu tadi, Doom Death jarang ya. Belum ada mungkin ya? Iya, belum ada. Peminatnya juga jarang lah. Tapi kalau keluar insya Allah akan bisa ditunggu teman-teman. Iya. Ini juga ngerilis apa yang terakhir Mas? Paling terbaru kayak Doom juga ya? Iya, band Doom. Band Doom tapi dari mana? Kasihnya juga. Dari Belanda. Namanya Extreme Cold Winter. Extreme Cold Winter itu nggak ada kayaknya kasihnya. Ada ya? Ya lupa. Lupa. Extreme Cold Winter itu bandnya ini gitarnya Aspik. Tahu kan Aspik pasti pada tahu semua lah. Band death metal old school dari Belanda itu. Terus drummernya Severy Torture, band brutal. Severy Torture pasti kalau teman-teman yang suka brutal pasti tahu lah. Paham lah ya, Belanda juga kan. Belanda Severy Torture, si Seth Van der Loo. Itu bikin band baru namanya apa tadi? Extreme Cold Winter. Band Doom Death. Itu rilisan terbaru dari Darkpath. Udah rilis ya? Udah rilis. Oke. Udah rilis. Bisa dicek nanti apa bisa dibeli langsung. Iya. Sangat keren itu ya bandnya pasti ya. Keren. Dan di
scene Eropa, band-band kayak gini udah mulai Eropa dan Bermunculan. US ya. Itu mulai nganu. Malah di US itu kalau saya lihat mereka udah pada banyak yang balik ke old school, era old school. Death metal maksudnya, death metal ya. Death metal old school dengan riff yang sederhana, dengan tempo yang apa namanya nanggung tapi suram, gelapnya itu loh. Itu kan. Walaupun jadi nggak yang main technical yang mainnya main nuansa, main gelap lah yang pasti. Era-era Scott Burn itu yang paling keren itu, Scott Burn. Golden era death metal. Sampai sekarang nggak ada yang menyaingi kehebatan Scott Burn. Band apapun dipegang Scott Burn itu pasti keren. Luar biasa. Sepultura yang trash, Decide. Siapa yang nyangka Sepultura dulu dari band Brasil? Iya, bisa mengalahkan band US? Underrated ya. Underrated. Benar. Karena tangan dingin Scott Burn lah. Ya. Gini, sekarang apa enaknya Brutal Tour itu dirilis sendiri gimana Mas? Kalau dari bandnya Mas Pur sendiri loh ini, asik ini kan, mumpung ada apa sarananya yang. Kalau Brutal Torture sendiri sih sebenarnya nggak di Doom Death sebenarnya. Iya sih, ini era lain. Ranahnya Death metal ya. Cuman kebetulan lah sekarang gitaris saya kebetulan gitarisnya BT, maksudnya gitarisnya Brutal Torture ini sakit, jadi dia akhirnya harus terpaksa GWS gitar vokalnya ya, akhirnya harus terpaksa ini keluar. Oh gitu. Ya mungkin Surya kalau nonton ini semoga sembuh ya, cepat sembuh ya. Ya cepat sembuh. Tapi memang ada keinginan untuk merilis Brutal Torture sendiri. Sebenarnya ada kepingin. Nah itu pasti banyak yang nunggu. Album klasik ya, album lawas. Ayo siapa yang nunggu tulis di komen. Kasetnya ngeri juga harganya kalau. Oh yang aslinya? Ada yang first press-nya itu masih fotokopi apa enggak dulu? Bukan fotokopi lah, udah cetak ya? Udah cetak di offset. Udah offset. Oke. Kita tunggu ya teman-teman. Ya semoga aja. Rilisan dari Mas Pur dan Darkpath. Master sudah siap. Nah itu apalagi ya. Tinggal nunggu timingnya ya, timing yang banyak pas yang ya. Sebenarnya nunggu. Iyalah. Untuk CD sama kasetnya, cuman ya banyak pertimbangan. Saya sebenarnya banyak pertimbangan. Banyak yang mau, maksudnya banyak label yang mau rilis juga sebenarnya kayak gitu loh. Ya, ambil albumnya. Cuman saya masih banyak pertimbangan lah. Yang penting sampean sendiri lah yang rilis. Ya masih banyak pertimbangan. Ya moga-moga bisa cepat realisasi lah. Amin. Oke. Sampai di sini dulu perjumpaan kita ngobrol-ngobrol, nggak kerasa kira. Nggak kerasa ya Mas ya. Ngobrol ini setengah jam lebih loh kira. Sampai subuh pun keturutan. Iya. Ini walaupun masih banyak yang belum digali, yang belum dibicarakan, tapi next lah ya. Next time. Yang penting saya sudah ketemu, bisa bersilaturahmi ke tempat Mas Pur, teman lama, udah alhamdulillah. Saya juga terima kasih kunjungannya. Sama-sama Mas. Oke, sampai di sini dulu teman-teman perjumpaan kita, sampai ketemu di episode berikutnya. Sukses selalu Mas Pur, sehat selalu ya. Yang penting sehat ya. Ya, amin. Sehat juga Mas Boni ya. Oke, ya makasih. Oke, see ya.